biasa ya, memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut tanaman kebudayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak absen dulu mencek dari kehadiran kalian ya. Agung Maulana, Ya Pak. Asti Menindasari, Aura Kasih, Epa Segala, Nurul Hidayah, Cepi. Berarti satu orang yang sakit ya? Jadi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tadi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran yaitu tentang teorema Pythagoras, Bapak ingatkan kembali tentang materi yang dulu ya, yang berhubungan erat dengan kaitannya dengan materi teorema Pythagoras, yaitu tentang persegi dan segitiga. Ya, kalian masih ingat tentang persegi nak ya? Apa itu persegi yang bisa? Silakan baik. Persegi adalah rencana yang mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Ya bagus, benar ya. Kemudian siapa yang masih ingat tentang apa itu segitiga? Silakan yang bisa. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut Ya bagus, benar. Berarti kalian sudah masih ingat tentang materi prasyarat. Sekarang kita tes lagi menentukan luasnya. Siapa yang bisa menentukan luas persegi yang sisinya 4 cm? Silakan Bapak. Luasnya adalah 16 cm persegi. Ya bagus. Sekarang kita lanjut dengan menentukan luas segitiga, di mana diketahui alasnya 3 cm dan tingginya 4 cm. Siapa yang bisa? Silakan jadi Napasta. luasnya adalah 6 cm persegi. Ya bagus, benar ya. Nah itulah jawaban dari Alfa dan Kenadi Napasta. Berarti menunjukkan bahwa kalian itu masih ingat tentang materi tersebut, karena penting sekali dengan hubungannya dengan materi teorema Pythagoras. Selanjutnya kita masuk ke motivasi kalian. Untuk memotivasi kalian, Bapak akan menunjukkan video tentang secara singkat apa itu Pythagoras, yang dinamakan teorema Pythagoras karena yang menemukannya itu adalah Pythagoras. Silakan disimak videonya baik-baik. Pythagoras dilahirkan di sebuah pulau bernama Samos, sebuah pulau di Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Selama hidupnya, ia sekolah berkelana berbagai macam tempat kayak Mesir, Babilonia, dan selama perjalanannya ia mengumpulkan ilmu dari peradaban tempat yang ia kunjungi. Kemudian dia mulai menetap di Corte, Italia. Disinilah Pythagoras mendirikan suatu gerakan atau sekolah bernama Pythagorean. Di sekolahnya dia ngajari pengikutnya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bisa kita hitung. Karena itu Pythagoras dan para pengikutnya sangat memuja angka. Salah satu ilmu pengetahuan yang terkenal ialah relasi antar sisi segitiga siku-siku. Berdasarkan sejarah, peradaban Babilonia, Mesir, India, dan Cina kuno udah tahu tuh tentang pemahaman relasi segitiga siku-siku. Terus kenapa Pythagoras yang dapat penghargaan dan namanya dipakai? Pythagoras mendapatkan penghargaan atas teorema ini karena dia dianggap sebagai orang yang membawa pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani, dan saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan pada zamannya. Pythagoras juga diusung sebagai yang pertama kali berhasil mendokumentasikan serta membuktikan teorema ini secara sistematis. Sejak itu, pengetahuan relasi antara sisi segitiga siku-siku disebut sebagai teorema Pythagoras. Jadi kalau kita lihat teori Pythagoras awal itu ada persegi siku-siku dan di sisinya ada kotak. Nah, sisi-sisinya ini diasumsikan sebagai luas total, sehingga kita bisa buat persamaan. A itu sama dengan I1 luasnya, B itu sama dengan I2 luasnya, C itu sama dengan I3 luasnya.
Nah, dari sini ketemuan rumus Q1 tambah Q2 sama dengan Q3. Nah, yang rumusnya itu bernama Euclid yang merupakan muridnya si Pythagoras juga. Setelah itu berkembanglah teori Pythagoras modern. Setelah mengalami beberapa tahun, teorema Pythagoras terus mengalami perkembangan dan menggunakan metode konsep persegi A kuadrat ditambah B kuadrat dan ditambah 4 persegi siku-siku. Jadi kalau kita samakan dengan persegi sebelumnya, maka rumus Pythagoras menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pembuktian ini merupakan hasil teorema Pythagoras yang ada sampai saat sekarang. Dan itulah sedikit kisah dari Pythagoras. Akhirnya itulah kisah secara singkat tentang Pythagoras. Makanya dinamakan Pythagoras karena yang menemukannya itu Pythagoras ya, makanya dinamakan teorema Pythagoras. Kenapa kita mengingatkan kalian aplikasi ini? Karena yang belakang kita materi ini adalah teorema Pythagoras. Ya. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah yang kita pelajari ini tujuannya adalah dari pembelajaran model pembelajaran PBL problem basic learning diharapkan kepada peserta didik kalian agar bisa membuktikan teorema Pythagoras yang menyatakan pada segitiga sisiku itu adalah jumlah kuadrat sisi B sama dengan jumlah kuadrat penyikunya. Sudah jelaskan tadi, itu yang kita buktikan ya. Jadi di dalam pembelajaran ini melalui pembelajaran PBL ini diharapkan kalian sintaks dari pembelajaran PBL ini adalah yang pertama, Bapak nanti akan memberikan masalah kepada kalian, kemudian kalian menyimak masalahnya, kemudian Bapak kemudian mengorganisasi kalian membentuk sudut kelompok, di kelompok itu akan diskusi kalian, mendiskusikan yang KPD saya berikan nanti, kemudian Bapak bimbing kalian, yang ketiga membimbing, dan yang keempat mempresentasikan ke depan hasil kalian, kemudian menyimpulkan yang kelima dan yang keenam adalah penutup. Itulah sintaks dari PBL sendiri. Problem masih beda dengan Bapak gunakan modelnya. Dan dulunya Bapak gunakan kontekstual lama ya. Sekarang kita pelajari problem masih beda. Bisa dipahami ya Pak? Nah selanjutnya Bapak akan memberikan masalah kepada kalian ya. Jadi berupa video. Sebelumnya, mari kita simak cerita berikut. Untuk menguji matematik ini, kamu boleh mencoba wahana baru yang satu ini. Ya, water slide atau papan luncur dengan track. Mula-mula kamu harus menaiki menara yang berjarak 40 meter dari kolam. Sampai di puncak menara pada ketinggian 30 meter, kamu bisa meluncur ke bawah dan terjebak di kolam. Kita akan menghitung seberapa panjang lintasan papan luncur ini. Nah, itulah yang akan kita pelajari ini. Nah itulah masalah kontekstual ya. Kemudian selanjutnya kita bagi kalian dalam kelompok yang sudah membagikan dulu. Silakan atur posisi kelompoknya ya. Akan bagi secara heterogen. Maksudnya laki perempuan ya, tidak bu, itu heterogen. Silakan dibagi. Bagaimana? Balik. Itu kalian kerjakan. Jadi diskusikan juga kelompoknya.
laptopnya kurang. Jadi silakan yang menggunakan HP silakan membuktikan. Kamu yang terus perseginya nak, kemudian dia buat perseginya. Perseginya, ya bagus. Tinggal perseginya ya. Tinggal persegi. Belum ada garis itu buat garisnya di sampingnya. Sambung garis. Tinggal kan ya benar. Lagi satu ya. Oke. Ini. Ya, satu ya. Salam hati. Ya, itu buat lingkaran. Lingkaran tadi. Halo. Jadi A. Dua ini. Sampai ke Nabi. Oh ya bagus. Ya bagus, apa sudah jadi. Ya. Oh Dipa. Tinggal apa? Bagus sudah jadi nak ya. Berapa angka? Berapa ini ditemukan berapa? Oh tadi. 3. Ya 3, 4. Berapa hasilnya li? 5. Ya 5. Luasnya berapa? Ini taruh dulu garis ini. Tekan di sini dulu di A. Ya. Ulang dulu. Kan ini keluar dulu. Interset. Ya. Ini. Ya. Kita masuk lagi. Kemudian ganti namanya. Oh baru isi. Oh ya ini baru perseginya satu ya. Nah bagus. Lanjutkan. Tinggal beri sini. Dari warnain. Kanan, project book. Nah, itu warnai.
Lain-lain dito di pamangnya di FF. Nah, itu dia aja betul. Tapi tiga tiga. Dan bukan 9 bulan sih 20. Ini kan kalau 3, 4 berarti 5. Ini kan baik, sudah selesai ya? Gak apa-apa, pakai api kan? Yang paling bawah aja. Paling kecil lagi terus 2 kali. Sudah selesai anak-anak? Sekarang kita masuk ke presentasi, yaitu kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Yang kalian akan kelompoknya Putri perwakilan maju depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dia akan mempresentasikan hasil yang pertama AB3 AC4. Bisa dulu. AC12 hipotenusa 15 L1 81 L2 144 L3 225 AB6 hipotenusa 10 L1 36 L2 64 L3 100 dapat dilihat di gambar. Hubungan BC hipotenusa pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah AC pangkat 2. Demikianlah hasil kelompok dari kelompok saya. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok Kanania Pasta. Silakan Kanania Pasta untuk mempresentasikan hasil yang telah dicapainya. Silakan. Ya, bagus. Silakan.
Hubungan L3 sama dengan L1 tambah L2. Singkat itu dari suaranya. AB 9. Ya. AC 12. B besar 15. L1 akan maju, L2 45, L3 25. AB 6. AC 8. Besar 10. L1 sama dengan 38, 36, kemudian sama dengan 8, kemudian sama dengan 1. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itulah hasil presentasi dari dua kelompok ya, yaitu Putri dan Kanadi Joshua perwakilannya. Kemudian selanjutnya menarik kesimpulan. Silakan siapa yang paling depan? Putri silakan untuk menarik kesimpulan. Silakan bawa hasilnya, silakan dibaca. Tidak apa-apa. Silakan baca ya, silakan dibaca dan dibawa meja kesimpulan. Satu kesimpulan. Adapun kesimpulan, dengan bantuan media aplikasi GeoGebra dapat disimpulkan bahwa teorema Pythagoras yang menyatakan pada segitiga siku-siku kuadrat sisi miring hipotenusa adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penunjuknya adalah benar dan terbukti. Ya, terus ya berarti terbukti ya dengan melakukan dengan media aplikasi GeoGebra telah dibuktikan sama kalian. Silakan teman-teman. Kami kesempatan lagi sekali ya, setelah semua ada dua kelompok tadi silakan kalian dapatkan untuk menyimpulkan. Silakan di depan. Sudah dibaca saja kesimpulannya. Tadi ya. Dan kesimpulan, dengan bantuan media aplikasi GeoGebra dapat disimpulkan bahwa teorema Pythagoras yang menyatakan pada segitiga siku-siku kuadrat sisi miring hipotenusa adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penunjuknya adalah benar dan terbukti. Ya, bagus. Silakan teman-teman. Tadi kesimpulan dua kelompok itu menyatakan bahwa teorema Pythagoras itu benar ya, yang menyatakan segitiga pada titik yaitu sisi miring atau hipotenusa dikuadratkan sama dengan jumlah sisi penyitunya dikuadratkan ya. Itulah ya, terbukti ya. Langkah selanjutnya Bapak akan mengetes kemampuan kalian setelah kalian pelajari dengan bantuan GeoGebra ya, aplikasi GeoGebra. Saya akan memberi tes evaluasi. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit atau 10 menit ya. Beri waktu 10 menit. Tulis saja.
Sudah? Sudah kan? Silakan Putri. Silakan hasil refleksinya. Silakan lanjutkan. Lanjutkan Putri, silakan. Ya. Ada dua pertanyaan, silakan dijawab. Ini dua pertanyaan.